Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kila dikatakan rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a terhadap perkataan rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Ada 3 kelompok manusia. Yang pertama rajulun, yaitu manusia yang sempurna, wa nisfu rajulin dan setengah sempurna, wala syai'a dan orang yang tidak berarti apa-apa. Penjelasannya, farrajulu maka bermula orang yang sempurna, man yaitu seseorang, lahu yaitu baginya, man ra'yun bermula pendapat, ide, pemikiran, syaibun yang benar, wa yusawiru dan bermusyawarah oleh rajul. Wa nisfu rajulin dan bermula laki-laki atau orang yang setengah sempurna, man yaitu seseorang, lahu yaitu baginya, man ra'yun bermula pendapat atau ide, syaibun yang benar, walakin akan tetapi la yusawiru yaitu tidak bermusyawarah oleh man atau rajul, au yusawiru atau bermusyawarah oleh rajul, walakin akan tetapi la ra'ya tidak ada pendapat yaitu maujud lahu baginya rajul. Wala syai'a dan bermula orang yang tidak berarti, orang yang tidak ada apa-apanya sama sekali, man yaitu seseorang, la ra'ya yang tidak ada pemikiran, lahu baginya man, ya, la ra'ya yang tidak ada pemikiran yaitu maujud lahu baginya man, wala yusawiru dan tidak bermusyawarah oleh man. Jadi menurut kitab Ta'limul Muta'allim ini ada 3 kelompok manusia. Ini masih bahasan tentang musyawarah, ya, melanjutkan pembahasan minggu lalu. Jadi ada 3 kelompok manusia. Yang pertama yaitu manusia yang sempurna, yang kedua setengah sempurna, yang ketiga itu yang tidak ada artinya sama sekali. Yang dimaksud dengan rajulun, yaitu manusia yang sempurna, itu adalah orang yang punya pendapat, orang yang punya ide, di mana pendapat atau idenya itu benar dan dia mau bermusyawarah. Artinya berarti ide yang benar itu, pendapat yang benar itu, ketika dia bermusyawarah, maka orang lain juga akan mendapatkan pengetahuan baru, ilmu baru dari ide yang dia sampaikan. Maka dikatakan dia orang yang sempurna. Yang kedua, wanisfu rajulin, orang yang setengah sempurna, yaitu orang yang dia punya pendapat, pendapatnya benar, tapi dia tidak mau bermusyawarah. Sehingga meskipun dia punya sesuatu yang brilian di dalam otaknya, ya, kalau dia tidak bermusyawarah, maka apa yang dia miliki itu tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Makanya disebut di sini setengah sempurna. Atau dia mau bermusyawarah. Ada orang mau bermusyawarah tapi nggak punya pendapat yang benar. Ya, musyawarah dia nggak punya pendapat yang benar. Ini termasuk kategori setengah sempurna. Nah, adapun yang dimaksud dengan orang yang tidak ada apa-apanya atau tidak berarti itu adalah orang yang tidak punya pendapat yang benar dan juga tidak mau bermusyawarah. Sudah nggak punya ide, nggak mau bermusyawarah lagi, sehingga ya nggak akan dapat apa-apa, ya. Sudah tahu dia nggak bisa, tapi tidak mau diajak untuk diskusi, tidak mau diajak untuk belajar kelompok, tidak mau diajak untuk bermusyawarah, ya tambah nemen tidak tahunya, ya. Maka jangan sampai masuk dalam kategori atau kelompok yang ketiga, ya. Kalau bisa ya yang pertama. Saya lanjutkan. Wa qala Ja'farus Shadiq, ya. Wa qala dan berkata Ja'farus Shadiq oleh Ja'far As-Shadiq li Sufyan Ats-Tsauri kepada Sufyan Ats-Tsauri, syawir bermusyawarahlah oleh kalian fi amrika di dalam urusan kalian, ma'alladina beserta orang-orang yakhshawna yang takut oleh alladina Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala. Jadi Ja'far As-Shadiq berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, ini pesan kepada kita semua juga, bahwa
ketika kita bermusyawarah itu kita dianjurkan untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Ya supaya pendapat, ide, gagasan yang didapatkan dalam musyawarah tersebut masih dalam koridor-koridor yang sesuai dengan ajaran agama. Kalau kita bermusyawarah dengan orang yang nggak takut dengan Allah, ya terkadang keputusan atau hasil atau ide yang didapatkan itu juga melenceng dan bahkan terkadang juga menabrak daripada aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau bermusyawarah ya pilih-pilih ya. Kalau kita bermusyawarah, kita berdiskusi, kita belajar kelompok itu dipilih. Jangan sampai kita memilih teman untuk berdiskusi, teman untuk bermusyawarah, teman untuk belajar kelompok itu teman yang tidak baik. Kenapa? Karena akibatnya kalau kita memilih teman yang tidak baik untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah, untuk belajar kelompok, hasilnya itu tidak akan maksimal, hasilnya tidak akan sempurna. Yang ada malah main-main dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.